Simak kurikulum pendidikan nasional di Indonesia dari masa ke masa. 1. Kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. 2. Kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. 3. Kurikulum tahun 1964. Pada kurikulum tahun 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa dan karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. 4. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai tahun 1952 hingga kurikulum tahun 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum tahun 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. 5. Kurikulum tahun 1975. Pada kurikulum tahun 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum tahun 1975 inilah mulai dikenal dengan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum tahun 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. 6. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum tahun 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode
CBSA atau cara belajar siswa aktif, atau Student Active Learning atau SAL. 7. Kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan, menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. 8. Kurikulum tahun 2004. Kurikulum tahun 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum tahun 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. 9. Kurikulum tahun 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dari segi isi dan proses, pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. 10. Kurikulum tahun 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru, kurikulum 2013, akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kurikulum 2013 atau K13 diterapkan untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP. Pada pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diterapkan secara terbatas di sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA dan SMK. Lalu pada tahun 2014, kurikulum 2013 diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk SMP, kelas 7 dan kelas 8, dan SMA kelas 10 dan kelas 11. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran,
terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Akan tetapi, penerapan K13 dihentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melalui Peraturan Menteri Nomor 60/2014 tanggal 11 Desember 2014. Alhasil, kurikulum yang digunakan kembali kepada KTSP, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester, satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus. Kurikulum Merdeka Belajar mulai diterapkan pada tahun ajaran 2022-2023. Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum Merdeka yang disiapkan untuk tingkat sekolah menengah atas atau umum atau SMA/SMU. Melalui kurikulum ini, siswa SMA, SMA LB, dan MA bisa memilih kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar juga tidak akan membuat sekat-sekat penjurusan IPA, IPS, dan bahasa yang selama ini diterapkan kepada para pelajar SMA. Nadiem mengatakan, kurikulum Merdeka Belajar yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe ini akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Kemendikbudristek segera meluncurkan pengesahan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Pengembang ahli Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Taufik Darmajati, mengatakan peluncuran itu ditargetkan diadakan pada Maret tahun 2024. Taufik Darmajati menyampaikan awalnya peluncuran kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional akan digelar pada Februari tahun 2024. Namun, karena Kemendikbudristek masih meminta banyak masukan dari berbagai pihak, peluncuran pun ditunda menjadi Maret. Tapi karena kami berusaha mendapatkan banyak masukan dari masyarakat mengenai bagaimana kurikulum Merdeka ini diimplementasikan, jadi agak molor sedikit, ujarnya. Selain itu, pihaknya juga memerlukan waktu lebih banyak karena harus meminta persetujuan dari Presiden terlebih dahulu. Demikian ulasan tentang kurikulum dari masa ke masa serta rencana untuk menerapkan kurikulum Merdeka secara nasional di tahun 2024. Semoga bermanfaat.